إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا Ramadan, where we fast till the setting of sun. Ramadan, the month of Quran. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Wahda TV dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada subuh kedua dari bulan suci Ramadan kembali kita bertemu dalam majlis 90 Nidaur Rahman, panggilan dari Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada subuh hari ini atau di antara panggilan-panggilan Nidaur Rahman kepada orang yang beriman adalah apa yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Seperti apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila kalian mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan atau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, siapkan pendengaranmu untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Fa imma khairun yu'maru bihi. Karena dalam panggilan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, di dalamnya ada kebaikan. Ada kebaikan yang akan diperintahkan. Au syarrun yunha anhu. Atau di dalamnya terdapat kejelekan yang akan dilarang atau akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini juga terdapat di dalamnya perintah dan larangan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu segera, yang selalu merespon, yang selalu menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki hati yang hidup, qalbun hayy,
hati yang merespon setiap seruan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah pertamanya adalah ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah ketakwaan adalah perintah al-awwalina wal-akhirin. Sejak manusia yang pertama sampai kelak manusia yang terakhir, perintah ketakwaan ini adalah perintah yang terus diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ittaqillah. Wahai Mu'adz, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah sebuah istilah yang pada intinya mencakup ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan, memaksimalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat yang mulia Umar ibn Khattab datang dan bertanya, apa hakikat daripada ketakwaan itu? Maka dijawablah, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan sesuatu yang dapat membahayakan kita di dalam perjalanan itu? Maka apa yang engkau lakukan? Maka Umar mengatakan, syammartu wajtahadtu. Ketika aku bertemu dengan kondisi jalan yang seperti itu, maka tentunya pasti saya akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh supaya terhindar dari hal-hal yang dapat mencelakakan saya di jalan itu. Maka dikatakan kepada Umar, dzakat tuqa. Itulah ketakwaan itu. Seperti seseorang ya berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan hal-hal yang dapat menjadikan kita terjatuh pada kebinasaan dan kecelakaan. Maka ketika kita menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh kepada kebinasaan dan kecelakaan tersebut, maka itulah hakikat daripada ketakwaan. Pada intinya, ketakwaan itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dengan memaksimalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Ada motivasi yang kuat dengan ketakwaan yang kita miliki agar kita mendapatkan ganjaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan kita berharap dengan menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terhindar dari hukuman dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang kedua
Atau perintah yang kedua yang terdapat pada ayat ini yang merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dia telah persiapkan, apa yang dia telah lakukan untuk kehidupan hari esoknya. Para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan hari esok dalam ayat ini, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu adalah hari kiamat. Dikatakan besok karena memang hari kiamat itu bagi kita semua adalah dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan hal ini kepada kita semua, dan beliau telah memperingatkan kepada kita semua bahwa bu'ithtu ana was-sa'ata kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat seperti dekatnya dua jari. Maka bagi orang yang beriman, selain pesan ketakwaan, maka seharusnya ada pada dirinya langkah-langkah yang selalu menjaga dirinya, melakukan perhitungan, introspeksi terhadap apa yang dia telah persiapkan untuk kehidupan hari esoknya, hari kiamatnya. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama kita sebagai hammul akhirah, kegelisahan akan kehidupan akhirat kita. Kegelisahan itu dimintakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah agar beliau dilindungi daripada kegelisahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan kegelisahan dalam hadis ini adalah kegelisahan terhadap kehidupan dunia kita. Kegelisahan terkait dengan apa yang akan terkait dengan masa depan kita. Ya. Kegelisahan terhadap kondisi ekonomi kita. Kegelisahan atas pencapaian pendidikan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Kegelisahan yang terkait dengan hal-hal keduniaan kita. Itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dilindungi oleh Allah dari kegelisahan-kegelisahan yang seperti ini, yang akan mengganggu, yang akan menghalangi seseorang dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kegelisahan akhirat justru seharusnya dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Kegelisahan akan masa depan yang hakiki, yang akan kita jalani pada saatnya. Kegelisahan akhirat. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai kegelisahannya, kegelisahannya adalah kegelisahan akhirat, bukan kegelisahan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan semua urusannya. Jama'allahu lahu syamlahu. Semua urusannya akan dikumpulkan oleh Allah. Kita punya banyak urusan di kehidupan dunia ini. Tetapi terkadang semua urusan itu menyibukkan kita, menjadikan kita lalai. Maka orang yang memiliki kegelisahan akhirat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dimudahkan oleh Allah dalam mengatasi setiap urusan yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Urusannya dikumpulkan dan dimudahkan oleh Allah untuk dia selesaikan. Seakan-akan urusan itu satu.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki kegelisahan akhirat akan menjadikan dia memiliki kekayaan hati. Allah akan mewariskan kepadanya kekayaan hati, dan itulah hakikat daripada kekayaan yang sebenarnya. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah ukuran kekayaan itu dengan banyaknya harta benda yang kita miliki. Tetapi kekayaan yang hakiki adalah ketika seseorang memiliki kekayaan jiwa. Apa gunanya kita memiliki harta yang banyak, tetapi hati kita tidak tenang? Apa gunanya kita memiliki harta yang berlimpah, tetapi harta itu tidak menjadikan kita tenang menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang yang memiliki kegelisahan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan kepadanya kekayaan jiwa, kekayaan hati, yang dengannya ia penuh tenang melaksanakan tugas penghambaannya, aktivitasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kehidupan dunia ini. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wa atathud dunya wa hiya raghimah, orang yang memiliki kegelisahan akhirat akan datang kepadanya kehidupan dunia. Dunia ini akan datang menghampirinya. Dunia ini akan hadir dalam kehidupan orang-orang yang memiliki kegelisahan akhirat. Tetapi posisi dunia itu dalam pandangannya tetaplah hina. Tetapi posisi kehidupan dunia itu dalam pandangan orang-orang yang memiliki kegelisahan akhirat tetaplah menjadi wasilah, menjadi sarana untuk memantaskan dan memantapkan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada ayat kita ini, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu merespon, bersikap awas terhadap pencapaian-pencapaiannya di atas kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhiratnya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tidak berarti orang yang beriman itu tidak memaksimalkan kehidupan dunianya. Ini persepsi yang salah. Ini cara pandang yang keliru yang harus kita luruskan. Orang yang beriman adalah orang yang tetap bekerja, tetap berusaha semaksimal mungkin, memiliki target-target pencapaian di atas kehidupan dunia. Tetapi semua itu dia lakukan dalam rangka untuk mewujudkan visi akhiratnya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ia menjadi seorang pengusaha, tetapi dengan usaha yang dia miliki, ia jadikan usahanya itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia memiliki harta yang banyak. Dia berusaha untuk memiliki harta yang banyak. Karena tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan keislaman dengan sempurna kecuali seseorang itu memiliki harta yang cukup. Bagaimana ia bisa berzakat? Bagaimana ia bisa berhaji? Dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang membutuhkan kecukupan finansial. Tapi semuanya itu bagi orang yang beriman adalah dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk pencapaian visi akhiratnya. Maka sekali lagi, orang yang beriman itu selalu melihat apa yang ia telah persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Para pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pesan yang ketiga, perintah yang ketiga dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Menariknya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perintah ketakwaan dalam ayat ini diperintahkan sebanyak 2 kali.
diperintahkan kepada orang-orang beriman sebelum perintah untuk melakukan introspeksi, muhasabah terkait dengan apa yang dia telah capai, apa yang dia telah persiapkan untuk kehidupan hari esoknya. Kemudian setelah itu diperintahkan lagi untuk bertakwa. Ketakwaan ini adalah pesan yang melekat kepada setiap orang yang beriman. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa ketakwaan itu harus hadir dalam setiap keadaan kita. Ketakwaan bukan sesuatu yang kita butuhkan ketika kita berada di dalam masjid. Tetapi ketakwaan juga harus hadir membersamai kita, membersamai langkah-langkah kita ketika kita keluar melangkahkan kaki kita dari masjid, membersamai kita pada setiap langkah-langkah kita. Ketika kita berada di ruang-ruang kerja-kerja kita, ketika kita berada dalam aktivitas-aktivitas keduniaan kita, ketika kita bertindak sebagai seorang pekerja, ketika kita berposisi sebagai seorang suami, berposisi sebagai seorang ibu, berposisi sebagai salah satu unsur dari sebuah keluarga, maka ketakwaan itu harus hadir. Ketika kita berposisi sebagai atasan, maka ketakwaan harus hadir dalam kehidupan kita. Sebagaimana ketakwaan itu juga harus hadir ketika kita berada pada posisi bawahan. Ketakwaan harus hadir ketika seseorang diberikan amanah kepemimpinan. Tetapi rakyat pun harus memiliki ketakwaan dalam menjalani proses untuk taat kepada pemimpinnya. Ketakwaan dibutuhkan dalam setiap kondisi kita. Maka orang-orang yang beriman selalu menghadirkan ketakwaan itu. Maka itulah rahasianya. Kenapa ketakwaan disebutkan 2 kali dalam ayat ini? Takwa harus hadir dalam rangka persiapan kita menuju akhirat. Dan dalam rangka persiapan menuju akhirat, takwa itu tidak boleh pergi. Takwa harus selalu membersamai kita. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah dengan memaksimalkan segala bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun usaha kita, apapun yang kita ucapkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengetahui apa yang nampak dari perbuatan dan apa yang terdengar dari suara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada-dada, di dalam niat-niat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Inilah yang akan mengantarkan kita untuk selalu memiliki muraqabatullah. Ketakwaan itu adalah perasaan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita yang melahirkan rasa takut kita bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu dilarang oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Orang-orang yang sibuk mempersiapkan kehidupan dunianya, orang-orang yang tidak melakukan muhasabah, introspeksi terhadap pencapaiannya di atas kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhiratnya,
maka akan terjebak kepada sebuah kenyataan di mana mereka itu dikatakan oleh Allah, mereka melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jadi orang-orang yang melupakan Allah, ya, orang-orang yang lalai dari menghitung-hitung apa yang telah dia persiapkan di kehidupan dunianya untuk kehidupan akhirat, maka dijadikan oleh Allah mereka lupa atas diri-diri mereka. Mereka disibukkan dengan apa yang menjadi tujuan pencapaian mereka di kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Allah harus hadir dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap desahan nafas kita. Dalam setiap langkah kita. Dalam setiap aktivitas kita. Kita ini dalam proses berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melupakan Allah akan dihukum oleh Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Hukumannya sebagaimana mereka melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa atas diri-diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak memiliki daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Mereka lupa. Dilupakan dengan kekuatan fata morgana yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan ini merupakan hasil pencapaian mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Qarun ketika telah sampai pada tingkatan kekayaan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Innama utitu ala ilmin indi. Semua ini saya dapatkan karena usaha, karena ilmu, karena kemampuan saya. Dia lupa bahwa semuanya itu ternyata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukuman yang pantas bagi orang-orang yang melupakan Allah dalam kehidupannya, maka Allah menjadikan orang tersebut itu lupa, bahkan atas dirinya sendiri. Ansahum anfusahum. Kapan mereka tersadar? Kapan mereka ingat? Kapan mereka mendapatkan peringatan itu dari diri-diri mereka? Adalah saat malaikatul maut datang menjemput dan mengambil nyawa mereka. Maka pada saat itu tidaklah lagi berguna penyesalan. Pada saat itu peringatan itu sudah menjadi terlambat, karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertaubat, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbenah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu berusaha mengingat Allah. Tidak ada amalan yang paling mudah, tidak ada amalan yang paling ringan kita lakukan kecuali berzikir, mengingat Allah. Tidak ada amalan yang diperintahkan kepada kita untuk kita perbanyak. Ya. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Allah memuji orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam jumlah yang banyak, dengan kuantitas yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, beliau yadhkurullaha fi kulli ahyani, dalam setiap keadaan beliau selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkah-langkahnya, dalam setiap aktivitasnya, sehingga apapun yang mereka lakukan selalu
terkait, selalu terhubung, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang-orang yang melupakan Allah, yang kemudian Allah menghukum mereka dengan hukuman bahwa mereka dilupakan oleh Allah, menjadikan mereka lupa atas diri-diri mereka. Kata Allah, ulaika humul fasiqun, mereka itu pada hakikatnya masuk dalam kelompok orang-orang yang fasik. Para pemirsa Wahda TV yang dirahmati oleh Allah, inilah sekelumit dari tadabbur kita dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 sampai dengan ke-19, di mana di dalam ayat ini ada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian orang yang beriman itu adalah orang yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap apa yang telah dia lakukan di kehidupan dunia ini untuk pencapaian akhiratnya, untuk kehidupan akhirat, dan kemudian dikuatkan lagi pesan ketakwaan itu. Kemudian pada ayat berikutnya, orang beriman dilarang oleh Allah untuk melupakan Allah dalam setiap keadaannya, karena hukuman bagi orang yang melupakan Allah, Allah menjadikan ia lupa bahkan atas diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, yang selalu bertakwa kepadanya, melakukan introspeksi atas pencapaian kita di atas kehidupan dunia untuk apa yang menjadi visi akhirat kita, dan kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas dan keadaan kita. Hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah menjaga kita semua dan membimbing langkah-langkah kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, where we fast till the setting of sun. Ramadan, Recording stopped. the month of Quran. Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم